A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, kali ini ya, di hari ini kita akan membahas ya keluhan seorang ibu-ibu usia 23 tahun yang sudah didiagnosa ada keluhan jantung ya. Jadi terus badan sebelah kirinya itu sakit ya. Terus keluhan yang lain adalah pikirannya tidak tenang, terus gelisah, serta badan sakit sebelah kiri. Jadi separuh badan itu terasa sakit. Usia masih 23 tahun, Insya Allah. Masih sangat muda. Oke, kita lihat data dulu. Oke, sudah ketemu. Apa penyebab beliau memiliki keluhan sakit seperti ini? Masya Allah, ini akan sangat menarik. Jadi setelah disampaikan keluhan dari beliau ya, keluhan sakitnya ya kan, kita diagnosa. Mulailah kita mengobrol, mencari tahu apa sih penyebabnya gitu kan. Jadi ternyata ini baru jantung ini dan badan sebelah kiri ini baru-baru ini ya. Jadi parahnya baru-baru ini. Terus ternyata ketika diagnosa beliau menceritakan juga beliau pernah kesurupan ya di tahun 2016 sampai 2017. Jadi setahun itu sering kesurupan beliaunya itu. Terus lagi ketika diagnosa ternyata ketemu, beliau sering mimpi didatangin lawan jenis di dalam mimpinya. Dan juga ada sering tindihan ya, ketindihan ya. Kalau bahasa Maduranya itu apsaap ya. Terus pikiran tidak tenang dan selalu negatif dan ya gelisah ya. Oke, singkat cerita sambil kita diagnosa ya. Beliau datang ke sini dapat informasi dari internet ya. Jadi mencari gitu kan ya, ruqyah begitu, terus ternyata dapatlah tempat kita. Alhamdulillah setelah diagnosa ternyata ketemu ya. Jadi diagnosa saya mendiagnosa itu kayaknya ada jin nasab ya. Ada gangguan jin nasab karena apa? Karena ada kesurupan ya di tahun 2016 sampai 2017. Terus sering mimpi didatangin laki-laki dan sering tindihan. Nah, ini satu ya, diagnosa saya adalah jin nasab. Yang pertama. Yang kedua ya mengenai jantung ya. Jadi jantung kan jantungnya itu selalu berdebar. Jadi ketika cek ke medis, cek ke rumah sakit gitu, meskipun sesudah lab dan sebagainya itu hasil normal, cuman ya beliau merasa ini berdebar terus gitu kan, dan gelisah ya kan serta pikiran nggak tenang. Nah, di sini kita mulai masuk diagnosa. Ternyata ketika diagnosa saya tanya begini kepada beliau, sesungguhnya apa sih Bu yang terjadi pada dirinya gitu? Kok sampai ibu gelisah? Ada masalah apa? Nah, saya tanya kepada beliau begitu. Ya alhamdulillah beliaunya saya sampaikan di awal, ibu gak boleh bohong ya, ibu sampaikan apa adanya ya, sehingga nanti bisa terurai masalahnya.
Saya bilang begitu. Alhamdulillah beliau langsung menceritakan, ternyata beliau nangis kan. Nah kan ada berarti artinya kan ada masalah, ya kan. Ada orang gelisah nggak tenang, pasti ada masalah itu dalam dirinya. Akhirnya beliau bercerita, ya ternyata dia itu tidak merasakan seperti istri yang pada umumnya, dimana setiap hari ya seorang istri itu akan bertemu suami. Beliau ini ya, ternyata suaminya seorang pelayar. Jadi beliau berlayar 3-4 bulan sekali baru pulang. 3-4 bulan sekali baru pulang, dan pulangnya sebulan. Habis itu berangkat lagi berlayar. Dan beliau merasa ini sesuatu yang, kenapa sih saya seperti ini itu loh. Nggak terima kepada kondisi yang seperti ini. Saya dengerin saja beliau cerita panjang lebar kan. Ini saya singkatnya saja. Terus setelah beliau cerita, intinya itu yang paling parah ya, yang paling dominan, yang paling mengganggu diri beliau, suaminya pulang setiap 4 bulan sekali dan nggak nyaman gitu loh. Sedangkan dia sendiri di rumah gitu loh. Anak belum ada anak. Menikah usia 18 tahun, sekarang udah usia 23, berarti kurang lebih 5 tahun belum punya keturunan. Oke, singkat cerita, ya saya tanya sederhana, saya tanya kepada beliau. Setelah bercerita semua, saya tanya, ibu ya, yang memilih suami itu siapa? Ayo, yang mau nikah dengan suami seperti itu siapa? Atas pilihan siapa? Saya tanya kepada beliaunya. Beliau bilang, kemauan saya Ustaz. saya tertawa aja, saya santai aja. Loh, ternyata dia tersipu malu ya. Ya udah, ibu kan memilih laki-laki pelayar toh ya. Jadi ya udah, risikonya begitu. Ya saya pikir nggak begitu, nggak selama ini begini dan sebagainya. Ya udah, sekarang udah begini, mau diapain? Ayo coba, mau diapain? Ya kalau memang mau ya udah ya. Saya gambarkan begini. Oke, ibu sekarang cuma membandingkan dengan orang yang kumpul sama keluarga. Ibu tidak membandingkan dengan orang yang belum punya suami. Ibu tidak membandingkan dengan orang yang punya suami tapi suaminya nggak nafkahin. Saya sampaikan begitu. Sehingga beliau sadar, oh iya ya. Jadi insya Allah ada hikmah di balik itu. Ya kalau saya bilang saja sama beliau, oke, kalau seandainya kondisi ibu begini, ya kan, ibu kan pengen ngumpul tiap hari itu sama suami, gitu kan ya. Terus habis itu oke lah, ibu berdoa sama Allah dan Allah wujudkan. Ternyata suaminya dipecat dari pekerjaan dan suaminya itu dipecat dan tidak punya kerja, dan ibu tiap hari ngumpul sama suami. Diijabah doa ibu, mau gimana? Mau yang mana? Mau yang seperti ini apa yang seperti itu? Yang ngumpul tiap hari tapi nggak ada kerjaan. Akhirnya kita bahas ya, kita diagnosa panjang lebar sampai beliau paham. Sesungguhnya di balik itu masih banyak yang harus disyukurin gitu loh. Bukan dikeluhkan. Dan beliau sadar itu semua ya, sehingga beliau tenang ya kan, dan mulai menerima keadaan ya kan. Terus sambil jalan, sambil diagnosa, saya menyampaikan, ya ibu harus terima lah ya. Ini bagian takdir ibu ya kan. Coba nanti melakukan pengajuan mungkin bisa mutasi dengan kerja yang tidak terlalu lama atau gimana gitu kan. Ternyata udah gitu. Ternyata suaminya udah mulai pengajuan. Alhamdulillah ya. Ya udah, berarti ibu tinggal sabar aja sambil berdoa sama Allah, moga-moga pengajuannya dimudahkan. Jadi saya sampaikan, jangan mikir aneh-aneh ya, jangan mikir ibu begini, ibu ada begini, ibu kena sihir dan sebagainya. Jangan dulu ya. Kondisi keadaan kita, kondisi hati kita itu sangat penting, sangat berpengaruh pada hati kita. Nah, mohon maaf, pada kehidupan kita, pada kesehatan kita. Jadi seperti yang telah Rasulullah sabdakan ya, hadis beliau ini yang sangat masyhur sekali ya kan. Beliau menyampaikan dalam hadisnya ya kan,
ala wa inna fil jasadil mudghah, ya kan. Jadi dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Wa idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu baik maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika buruk akan buruk tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Jadi daging itu adalah hati. Jadi kalau kondisi ibu sekarang, kondisi hatinya bingung, ya, marah, jengkel, ya kan, dendam, ya kan, atau mungkin benci, ya kan, karena keadaan seperti ini, maka itu adalah bagian dari keburukan, dan keburukan itu akan memberikan dampak buruk kepada fisik. Ya kan, ya jelas lah, ibu kan mangkel, selama ini kan ibu mangkel, otomatis jantungnya berdebar. Jadi ala wahiyal qalbu itu adalah kolbu, hati, ya kan? Hati itu bukan hati liver tapi hati heart, ya. Dalam bahasa Inggris itu heart, gitu. Jadi itu jantung, dan itu luar biasa. Kalau jantungnya baik pasti akan baik seluruh tubuhnya, karena yang utama dalam diri kita itu jantung. Dan ada fakta menarik ya teman-teman semua, ya. Jantung itu bukan hanya sebagai mesin pompa darah. Ternyata di jantung itu ada banyak neuron-neuron, banyak sel-sel, DNA dan sebagainya. Saya nggak paham itu ya. Cuman saya kemarin cari tahu mengenai jantung itu, dan ternyata luar biasa. Jadi di jantung itu tidak hanya ngompa darah, tapi di situ ada memori-memori. Ya, memori-memori, ada ya, ada nafsu di situ ternyata, ya, yang telah disampaikan sama Ustadz kami Nuruddin Al Indonesia, ada nafsu. Jadi di jantung itu ada nafsu, ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada kedurhakaan dan takwa di dalam jantung itu. Dan semuanya bermula di situ. Maka dari itu kalau jantungnya baik maka akan baik sebetulnya, itu benar sekali. Benar sekali. Nah, dan penelitian terakhir ya, di jantung itu ada terbaru itu ya. Jadi ada seorang laki-laki menikah, berkeluarga gitu kan. Terus laki-lakinya ini ateis ya. Dan laki-laki ini bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Matilah, ya kan? Matilah laki-laki ateis ini. Dan pada kondisi itu jantungnya masih bagus, ya. Jadi jantungnya masih bagus. Nah, dan pada saat itu pula ada pasien muslim, ya, seorang muslim yang baik, ya, orang yang beriman, dia membutuhkan jantung, apa ya? Transplantasi jantung, cangkok jantung. Jadi ya udah rumah sakit minta keridhaan dari keluarga, ternyata boleh, ya kan. Jadi akhirnya jantungnya ini, ya, jantung laki-laki yang mati bunuh diri ini diambil, dipasang kepada laki-laki muslim yang punya jantung, laki-laki yang ateis ini. Dan alhamdulillah, qadarullah, tanpa disengaja, tanpa direncanakan, laki-laki muslim ini kan sembuh dah, ya. Dan bertemu dengan wanita, si istri yang janda, ya, janda dari ateis tadi, janda yang ditinggal ateis tadi. Tanpa disengaja, tanpa ada rencana, ketemu. Dan ketika bertemu, laki-laki ini merasakan bahwa ini wanita, ya, dia kenal dengan wanita ini, dia punya rasa sayang sama dia, dan saya nggak bisa jauh dari dia. Si laki-laki ini, laki-laki yang beriman tadi, akhirnya qadarullah dia menikah dengan dengan wanita janda tadi yang ditinggal sama itu. Dan yang terjadi qadarullah subhanallah, ya, laki-laki muslim tadi itu ternyata lambat laun menjadi ateis juga. Lambat laun menjadi ateis juga. Dan seiring dengan berjalan waktu, bukan hanya ateis, tapi dia bunuh diri seperti ateis yang pertama tadi, menembakkan peluru di kepalanya. Subhanallah. Artinya apa? Di sini memang berarti jantungnya itu menyimpan memori. Jadi memori, jadi semua yang ada pada diri manusia ateis itu dipindah kepada muslim tadi. Bayangin, dari beriman menjadi ateis. Bahkan sama, memorinya sama. Subhanallah. Itulah yang utama di jantung, teman-teman semua. Ini luar biasa. Disitulah ada yang namanya takwa dan fujur di situ. Betul, ketika memang udah di situ setan di situ bersarang, ya, ada fujurnya mendominan, akhirnya si muslim ini ikut juga. Subhanallah. Ini penelitian yang terbaru. Saya nggak bisa panjang lebar mengenai ini karena bukan bidang saya, cuman ini luar biasa. Jadi kolbu itu yang luar biasa. Ya, kembali kepada ibu tadi, ya. Jadi ibu tinggal mengkondisikan kolbunya, menenangkan dirinya, menerima takdir ini, ridho atas ketetapan Allah, selesai.
sambil berdoa, sambil bersabar, semoga nanti suaminya bisa kembali bekerja di dekat dia, dan bisa mungkin pulang sebulan sekali atau gimana, ya Allah alam. Ya udah, tinggal sabar saja ibu. Jadinya beliau sampai nangis 9 kali sudah selesai. Hanya beliau ridho, udah lega, udah menyampaikan unek-uneknya ya. Dia bilang, saya pernah maksiat, udah maksiat lupakan sudah, taubat selesai. Akhirnya udah, singkat cerita ya, akhirnya beliau di terapi. Dan masya Allah di terapi pertama itu luar biasa, beliau responnya muntah-muntah keras ya kan, dan itu luar biasa ya. Insya Allah moga-moga jin nasabnya juga kena di situ insya Allah. Jadi seperti itu ya, sederhana ya. Jadi jangan langsung kita mendiagnosa jantung dan sebagainya ya kan, maka cobalah diagnosa dengan sesi ruqyah itu sendiri. Bisa jadi ada sesuatu problem dalam dirinya ya, yang menyebabkan kondisi jiwanya, kondisi hatinya, kondisi jantungnya bermasalah. Oke ya, itu ya penyampaian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan kasus yang berbeda. Nah, nanti audio ruqyah ketika saya meruqyah beliau dengan kasus keluhan ini nanti bisa didengarkan di video setelah ini insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.